Selamat siang, shalom buat kita semua. Ya, hari ini tema yang diberikan kepada saya untuk kita boleh diskusikan adalah tentang luka cinta. Ya, walaupun ini sedang tren dalam sinetron, ya, tentang judul ini, tetapi saya coba mengajak kita untuk boleh melihat begitu ya. Ketika kita bicara tentang mimpi kita, ya, setiap orang pasti punya seperti ini. Mimpi dia akan mendapatkan pasangan hidup yang sesuai dengan apa yang dia inginkan, lalu menikah dan memiliki anak sampai akhirnya menua bersama. Rasanya semua orang yang normal sebagai suami istri, sebagai pasangan yang akan menikah pasti merindukan hal seperti ini. Namun ketika kita menjalani kehidupan dalam pernikahan, bagi kita yang sudah menikah, bagi teman-teman yang masih mencari teman hidup atau mungkin sudah memasuki fase yang siap untuk dilamar begitu ya. Pasti mimpi itu menjadi hal yang menggairahkan ketika kita menjalani hari-hari kita. Bahkan kalau kita lihat sebentar lagi orang merayakan Valentine di tanggal 14 gitu ya. Nah ini akan ada salah satunya seperti ini ya. Saya sengaja nggak pasang foto jemaat kita ya, karena nanti ada yang nuntut saya begitu ya. Cinta dan coklat. Makanya kalau kita lihat cinta dan coklat itu identik sekali ketika orang menyatakan perasaan cinta, naksir, suka begitu ya. Nah, cinta dan coklat ini juga identik ketika orang bicara tentang bagaimana sesuatu hal yang menggembirakan, yang menyukakan. Yang kalau saya katakan seolah-olah dunia ini hanya milik berdua ya. Bahkan orang bilang yang lain ngontrak. Nah ini yang terjadi ketika orang bicara tentang cinta dan coklat. Nah saya lihat dalam cinta dan coklat itu ada persamaan dan ada perbedaannya. Kira-kira apa persamaannya cinta dan coklat? Manis ya, suka ya rasanya orang kalau dapat coklat suka. Perbedaannya? Karena kalau kita bicara persamaannya adalah tadi happy, suka banget ya. Tapi ketika kita masuk di dalam kondisi dampak dari makan coklat terlalu banyak, sakit gigi lobang-lobang. Ya, pokoknya dikit-dikit makan gak nafsu gitu ya. Ke dokter gigi takut, ini dilema kan, kepala pusing, gajian masih jauh, wah, lengkap deh tuh ya. Itu di kondisi itu. Atau kondisi ini ketika putus cinta. Gak selamanya sesuatu yang manis itu akan berujung nanti juga manis, enggak. Kadang-kadang kita harus menghadapi kenyataan bahwa kita harus ditinggalkan oleh orang-orang yang kita anggap cocok dengan kita. Yang kita anggap pastilah dia menjadi pasangan hidup saya. Tetapi kalau lagunya Once bilang apa, bertepuk sebelah tangan, itu juga bisa terjadi. Ya kan, kayaknya dia naksir aku, ternyata enggak. Aku cuma dianggap sebagai temennya. Nah kan enggak salah. Yang namanya perasaan jatuh cinta itu enggak salah. Saya suka bilang tuh kalau di kampus, Anda mau naksir dengan siapapun enggak salah. Perasaan itu enggak bisa kita pendam. Kalau saya suka dengan si A, si B. Yang salah adalah tempat dan waktunya. Dia sudah menikah. Dia sebentar lagi mau tunangan gitu ya. Itu yang salah. Kalau namanya jatuh cinta, naksir orang itu nggak salah. Makanya bagaimana kita menyikapi diri sebagai orang yang ditaksir misalnya gitu ya. Udah tahu nih, kita tahu dia naksir saya. Wah, kita buka peluang, itu salah kita. Tapi bagaimana kita bersikap di dalam kehidupan kita. Nah, saya mengumpulkan beberapa fakta. Yang pertama, seseorang pasti pernah mencintai tanpa pernah berpikir bagaimana jika suatu saat mungkin kehilangan hal yang dicintai. Nomor satu ini mencintai terang-terangan, mencintai diam-diam masuk kategori itu. Ya, pengagum rahasia, nah, itu masuk tuh nomor satu ya. Atau orang bilang apa? Memiliki mencintai tapi tidak memiliki, tahu ya istilah-istilah itu ya. Nah, nomor dua, sejatinya perpisahan adalah sebuah kepastian. Entah dengan siapapun pasti nanti akan tiba masanya untuk berpisah. Kalau di dalam pernikahan Alkitab jelas menjelaskan bahwa selagi masih ada di dunia, dia adalah pasanganmu sampai maut memisahkan, itu Alkitab menyatakan. Ya, tapi suatu saat pasti akan ada masanya untuk berpisah. Bisa suami duluan, istri duluan atau bersama-sama. Ya pasti, karena kita hidup di dunia yang fana. Yang ketiga, perpisahan itu senantiasa mengajarkan bahwa tidak ada sesuatu yang abadi. Kita nggak bisa kekep pasangan kita, pacar kita begitu ya. Kita pasangin CCTV di seluruh tubuhnya supaya kita tahu dia kemana.
Itu yang selalu kami juga belajar gitu ya, ketika hidup menikah gitu. Ketika suami atau istri kita keluar dari rumah, dia bukan lagi sepenuhnya menjadi milik kita, tetapi dia bertanggung jawab kepada Tuhan sang pemilik hidup. Sehingga gak perlu kita dikit-dikit video call. Coba jejerkan kamu ada di mana. Bener gak kamu di kantor? Kayaknya gak perlu begitu. Karena kita tahu konsep tentang bagaimana memiliki sesuatu yang bisa Tuhan ambil, karena kita semua adalah dipinjamkan oleh Tuhan. Termasuk pasangan kita, ya. Dan yang keempat, perpisahan juga mengajarkan untuk menghargai bahwa suatu yang ada saat ini, suatu hari nanti pasti akan pergi. Poin nomor 4 ini bukan hanya untuk teman hidup. Ketika teman-teman juga melayani bersama, bekerja bersama, ketika orang itu sudah tidak ada, kita baru merasa kehilangan. Oleh sebab itu, ketika masih ada di dalam satu tim, misalnya seperti sekarang, hargailah setiap orang yang singgah dalam hidupmu. Hargailah setiap orang yang berkontribusi sekecil apapun dalam hidupmu. Sehingga kamu tidak akan merasa menyesal ketika kamu harus kehilangan dia. Nah, ini fakta yang ada, yang kita gak bisa pungkiri. Siapapun kita, apapun profesi kita, fakta ini akan kita hadapi. Sehingga kalau saya katakan di dalam perjalanan ini, kita menyadari bahwa cinta adalah perjalanan yang penuh dengan kontradiksi. Ia adalah senyum manis di pagi hari dan tawa yang pahit di senja hari. Ia adalah kisah indah yang dipenuhi dengan luka yang tak terhitung jumlahnya. Cinta adalah penyair yang merajut kata-kata dalam nada yang tidak pernah cukup dalam. Kalau kita gak masuk di situ, kalau kita gak pernah mau merasakan bahwa inilah resiko ketika aku harus jatuh cinta atau aku mau jatuh cinta. Ada senyuman ketika kita dilamar, ada senyuman ketika kita ditaksir orang. Tapi mungkin ada tawa yang pahit ketika gak jadi, pacarannya putus. Atau ada tawa yang pahit ketika rumah tangga kita bermasalah. Yang namanya keluarga berumah tangga gak selalu mulus. Saya yakin Pak Pendeta pun mengalami itu. Ya, kalau saya kan bukan pendeta, oh ya wajar lah ya, Pak Pendeta itu pasti enggak juga. Gak ada rumah tangga yang gak ribut. Masing-masing punya pergumulan di tengah keluarga. Dan kisah indah yang dipenuhi dengan luka yang tak terhitung jumlahnya. Kalau ditanya bagi yang punya pacar, kamu kenapa sih mau pacaran sama dia? Di sini tolong jawab bagi yang punya pacar ya. Jadi gak ada teori, fakta. Kenapa kamu mau berpacaran dengan dia? Silakan bagi yang punya pacar atau yang punya suami, yang punya istri. Kenapa berpacaran dengan dia? Jan. Gak bisa bohong, kok soalnya ada gambarmu di situ. Nah, kenapa kamu mau pacaran sama dia? Merasa nyaman, terus merasa cocok. Hal yang kan konsepnya adalah pasangan itu menjadi penolong kan Bu. Yang saya yakini dia bisa menjadi penolong untuk saya. Oke, thank you. Yang sudah menikah, Teni lah. Kenapa Teni? Gak enak kalau Pak Pendeta saya tanya kan. Istrinya ada di sini juga soalnya. Teni, kenapa kamu memilih Icang? Karena rasanya memang dia aja gitu tuh. Dia istri wanita. Oh ya. Sebenarnya mirip kalau aja diterjemahin, dijabarin. Tanpa disadari ketika kita memilih pasangan kita, itu adalah sesuatu yang buat kita enak dan nyaman, betul gak? Dia baik sama saya, dia mau menjadi penolong buat saya, dia ngertiin saya, dia pokoknya apa yang saya lakukan dia pasti mau dan memahami siapa saya sesungguhnya, itu kan? Tapi tahu gak ketika pasangan kita mungkin terluka dengan kita mah enak-enak aja. Pasangan kita mungkin terluka, dia menerima kita apa adanya. Yang banyak kekurangan ini. Itu yang saya mau katakan. Kisah indah yang dipenuhi dengan luka yang tak terhitung jumlahnya. Di dalam perjalanan rumah tangga itu kita akan menemukan hal-hal seperti itu. Yang kadang-kadang kita ngurut dada. Ya udahlah, ini memang resikonya menikah dengan dia. Akhirnya akan begitu. Karena gak akan mulus ya. Kalau istilahnya mendiang begini. Bisa kalian gak berantem? Bisa. Sering gak berantem? Sering sekali. Serumah? Enggak. Itu. Maksudnya apa? Kalau kita akan sering bertemu, gesekan antar manusia, antar pasangan akan terjadi. Tapi kalau LDR, harum selalu, ya kan? Di mana? Aduh, aku kangen. Begitu ketemu, baru turun dari mobil. Lama amat sih jam segini baru nyampe. Itu baru ketemu loh.
Paham maksud saya? Inilah. Ketika si penyair itu merajut kata-kata dalam nada yang tak pernah cukup dalam. Kalau kita gak mau memahami itu. Hanya di permukaan. Hanya kita lihat bagusnya aja. Kita mau terima dia apa adanya. Bukan apa adanya. Ada apanya. Gitu ya kalau orang sekarang bilang. Ketika proses adalah luka. Maka bertahan adalah sebuah cinta. Di dalam perjalanan kita bergesekkan dengan sesama manusia. Pasangan kita. Proses itu terjadi akan timbul luka. Luka yang awalnya mungkin kecil gak berasa. Digesek lagi makin besar. Tergesek lagi makin besar. Sampai akhirnya betul-betul luka yang menganga dan pedih. Yang sampai orang sorry aku udah nyerah. Aku udah gak bisa terusin. Hubungan toksik ada di sini. Luka itu akan ada. Tapi ketika kita mampu bertahan. Gak sedikit-sedikit minta cerai. Gak sedikit-sedikit tinggalin rumah gitu ya. Itu adalah sebuah cinta. Cinta yang penuh dengan resiko. Saya pernah membaca satu kalimat ya katakan begini. Sadar atau tidak sadar, orang yang berpotensi menyakiti kita adalah orang yang dekat dengan kita. Kalau orang itu kita gak kenal, dia injek kaki kita. Maaf ya mbak, oh gak apa-apa, kan gak kenal. Tapi orang yang dekat dengan kita nginjek kaki kita, sorry ya, biasaan lo nginjek melulu. Nah pasti kalimat kita gitu. Karena ketika kita dekat dengan seseorang, percayalah, orang itu akan punya potensi untuk juga menyakiti hati kita. Sehingga banyak orang yang memilih untuk tidak mau terlalu banyak punya teman, karena dia gak mau terlalu banyak merasa disakiti. Semakin banyak kita punya teman, 10 teman kita ada potensi 10 orang menyakiti kita. Tapi hanya 2 teman kita, hanya 2 orang itulah yang berpotensi menyakiti kita. Ini saya mau katakan, menjalin hubungan dengan orang lain, ketika proses itu terjadi akan ada luka. Mampu gak kita bertahan? Bisa gak kita menerima dia bukan ada apanya, tetapi apa adanya. Dan ketika kita menyatakan aku tetap bertahan, itulah cinta. Jadi kalau kita lihat papa mama kita di rumah dulu suka berantem gitu ya waktu kita masih kecil. Kenapa sih gak bisa aja? Pasti kita mungkin pikiran kita sebagai anak-anak begitu. Apa sih tiap hari ribut, kenapa sih gak bisa aja? Karena mereka punya cinta. Dan kalaupun kita yang sudah menikah, kita juga mengalami keributan di tengah keluarga kita dengan pasangan kita. Dan kita memilih untuk bertahan sampai hari ini. Itulah cinta. Ya, makanya menikah dengan seseorang itu yang saya katakan bukan melihat wajahnya yang tampan dan rupawan gitu ya. Bukan melihat bodinya yang bagus gitu ya. Cantik mirip Barbie. Tapi bisa gak kita menerima dia? Ketika dia dalam kondisi mungkin gak secakep yang dulu. Ya, ketika dia dalam kondisi yang karakternya yang kita gak pernah duga, bisa gak? Kalau kita menyatakan yes, aku mau Tuhan. Ini adalah ketika cinta yang membuat kita tetap bertahan. Penyebab luka dalam percintaan. Nah ini mau tidak mau. Ketika kita menjalin hubungan dengan seseorang, ada luka-luka itu. Apa sih penyebabnya? Yang pertama, kurang dipelihara. Kadang-kadang kita menganggap ya udahlah, kalau udah jadian, udahlah biarin aja lah dia mau apa terserah dia, nggak kita pelihara. Padahal kita udah menyatakan komitmen berpacaran dengan dia. Makanya ketika kita tidak mampu mengurusi diri kita sendiri, janganlah berpacaran. Saya suka bilang sama mahasiswa kita, kamu kampus aja telat, tiap masuk kelas pasti telat, tapi punya pacar, apa nggak repot ngurus pacarmu? Oh masuk diri kita sendiri aja kita telat kok. Ngurus belum mandi, kesiangan bangun gitu ya. Tapi punya pacar. Uang pas-pasan. Seringkali makan cuma dengan kuah. Nasinya sebelentung gitu ya. Yang penting pokoknya bisa dimakan. Tapi punya pacar. Kamu pikir modal nonton itu cuma beli tiket. Nanti dia minta popcorn ya. Dia minta minum soda. Pulang nonton, aduh lapar minta mie ayam. Uang dari mana? Gitu loh ya. Kita gak mau melihara. Mau melihara dalam arti apa? Kita mesti tahu nih resikonya. Ya gak bisa kita punya pacar kita diemin. Pokoknya yang penting malam mingguan ketemu. Gak bisa. Nah ini bisa menjadi luka. Saya sebenarnya pacaran gak sih sama dia? Nah itu pertanyaannya kan ya. Atau proses itu apa? Menyebabkan luka. Bisa juga yang kedua adalah ada dosa yang menghambat hubungan. Sebetulnya sih aku gak pernah suka sama dia. Aku benar-benar gak suka. Cuman ya menyelamatkanlah statusku. Udah mau lulus, masa belum punya pacar? Di kampusku aja anak baru aja punya pacar. Aku sebentar lagi mau wisuda. Siapa temanku berfoto di foto booth nanti? Iya kan? Ada hal-hal saya katakan dosa. Ada hal saya gak tahu apa yang menyebabkan orang itu bertahan di situ.
Bisa jadi aku sudah terlalu jauh bersama dengan dia. Aku sudah terlalu jauh dalam hubunganku. Kalau aku gak terusin gimana? Tapi kalau aku terusin sebenarnya aku gak suka sama dia. Belum apa-apa aja dia main tangan misalnya. Itu kan. Rasa terpendam, rasa disakiti, rasa apapun yang sebetulnya membuat kita harusnya mau lari. Tapi gak bisa. Luka itu akan terus ada. Atau kita bilang, bisa jadi terjebak dalam rutinitas. Kayak orang-orang sekarang pasang status kan ada pasangannya. Masa saya punya medsos sendirian doang? Apalagi ada iklan. Hari gini masih jomblo. Pasangan dong gitu ya. Makin menyakiti iklan itu. Udah tahu saya jomblo. Nah, ada kejenuhan dan frustasi. Di situ ketika kita tahu saya udah mau pisah sama dia. Saya tahu nih bahwa dia tuh gak sehat. Dia toksik dalam hubungan itu. Tapi saya gak bisa. Ada orang yang betul-betul terikat. Ya sebetulnya dia udah mau keluar tapi gak bisa lepas. Ya dia gak mampu untuk lepas. Saya mengalami bagian ini ya. Ada salah satu mahasiswa saya. Dia memang dibesarkan dari anak kelompok kecil saya bahkan. Dibesarkan di perbedaan agama orang tuanya begitu. Di kelompok kecil saya sudah ajarkan mereka memimpin kelompok kecil. Karena saya persiapkan ada pelipat gandaan. Kelak mereka bisa memimpin kelompok kecil baru gitu ya. Nah di ujung semester 7, karena anak lulus semester 8 ya. Semester 7 tiba-tiba dia udah gak kelihatan di kelompok kecil. Saya telepon, itu belum ada WA. Saya telepon gak diangkat. Saya SMS. Dia bilang, maaf Bu saya lagi sibuk gitu ya. Sekali waktu teman-temannya bilang, Ibu udah tahu belum kabar tentang dia? Kenapa? Dia kayaknya gak mungkin masuk kelompok kecil kita lagi deh Bu. Ya betul, iya. Soalnya dia sudah mengenakan hijab. Ada apa sebetulnya? Kenapa secepat itu? Apa yang menyebabkan dia kok tiba-tiba langsung memproklamirkan, bukan sekedar dia tidak menjadi anak kelompok kecil saya, tapi dia langsung memproklamirkan dan memakai hijab. Terus hari-hari saya temui dia mengelak sampai akhirnya tanpa disengaja ketemu lah saya. Betul dia sudah berhijab. Saya bilang, saya cuma mau kejelasan, saya sebagai kakak kelompok kecil kamu, sebagai dosen kamu, sebagai orang tua kamu, saya cuma mau tanya kenapa. Kok gak ada penjelasan sama sekali. Kalimatnya gini, Ibu tahu saya kuliah, yang membiayai saya kuliah adalah pacar saya. Dan kami memang menjalani hidup pacaran dengan beda agama. Sekarang saya udah mau mengakhiri kuliah saya, orang tua saya tetap tidak bisa mengganti uang kuliah pacar saya. Dan konsekuensinya mama saya, karena memang saya harus ikut apa perintah mama saya katakan tadi ya, mereka ada di dua agama, dan saya akan lulus dan menikah dengan dia. Dia baik kok Bu. Saya bilang, itu pilihan kamu. Saya juga tidak memaksa kamu. Saya cuma mau bahwa kamu mengerti konsekuensi apa yang menjadi pergumulan kamu, dan kamu menyatakan, ya saya sekarang sudah tidak lagi menjadi anak kelompok kecil saya. Sudah tidak lagi ikut ke gereja setiap hari Minggu. Saya udah gak bisa komentar apa-apa. Dia wisuda, dia lulus, dia menikah. 1 tahun dia udah punya anak. Waktu pernikahan, tahun ketiga dia masuk ke Facebook. Waktu itu udah ada Facebook. Ya, dia bilang, Bu Iva, Ibu bisa nggak membimbing saya? Saya mau kembali lagi menjadi orang Kristen. Saya bilang, bagaimana saya membimbing kamu? Bukankah kamu punya gereja? Biarlah kamu datang ke pendetamu untuk kamu ngomongin itu. Saya udah malu Bu ke gereja saya, karena saya udah menyatakan tidak lagi beribadah dan beriman seperti teman-teman di sana. Lalu saya bisa menolong kamu gimana? Ya Ibu bimbing saya supaya saya menjadi orang Kristen lagi. Saya bilang saya tidak bisa. Saya bukan pendeta, kamu harus tetap datang ke sana. Tapi saya cuma mau tanya, kenapa kamu kembali lagi mau menjadi orang Kristen? Itu pertanyaan saya. Suami saya ini mau menikah lagi dengan mantan pacarnya. Karena di agama kami boleh melakukan poligami. Ibu tolong saya, bisa gak Bu? Saya gak bisa menolong kamu, hanya bisa mendoakan kamu supaya kamu kuat di sana. Ya jadi saya juga gak bisa, kamu harus ke pendeta, kamu harus ke gereja, tempat di mana kamu dulu pernah menjadi anggota di sana. Kamu harus dibina kembali. Saya hanya bisa menemani kamu, mendoakan kamu, tapi saya gak bisa dan tidak berhak untuk kembalikan kamu ke dalam anggota gereja kan? Karena kamu punya gereja sendiri. Nah itu yang saya mau katakan, frustasi, kejenuhan, yang membuat dia hanya menjalani pernikahannya karena terpaksa. Saya harus menjalani itu Bu, iya. Walaupun saya siap untuk dimadu, iya.
Ya, jadi saya mau katakan itu sama dia, kan itu resiko. Di dalam kita memilih teman hidup, di dalam kita menjalin hubungan dengan orang lain di luar diri kita, teman-teman, ada resiko di balik itu. Makanya selalu doakan siapapun yang menjadi teman hidup kita, Tuhan menjaga dia. Siapapun kelak yang Tuhan kirimkan, Tuhan mengirimkan orang yang terbaik menurut Tuhan, bukan menurut saya. Karena mata Tuhan beda dengan mata kita melihat. Ya, ini akan terjadi. Saya bicarakan ini karena itu kisah nyata yang saya alami, dan saya nggak mau mengatakan dan menjelek-jelekan agama itu jelek, enggak. Tapi saya mau dia bertanggung jawab atas apa yang sudah menjadi keputusan dia. Ya, sekarang di Facebook udah nggak ada lagi namanya. Saya udah coba-coba cari, mau jalin hubungan, mau tanya lagi, saya udah nggak bisa lagi masuk ke sana. Dan yang berikutnya adalah salah konsep tentang membangun kasih. Ya, jadi kasih yang kita berikan itu bukan menyerahkan segala-galanya. Sampai kita akhirnya apa? Luka di dalam hubungan kita. Belum waktunya saya sudah melakukan kesalahan. Itu sangat banyak terjadi di kalangan sekarang. Bahkan dengan entengnya ketika saya menghadiri satu pernikahan, saya melihat pengantinnya ini agak berbeda. Busana yang dikenakan, badannya agak beda seperti saya kenal sebelumnya. Lalu saya tanya, tumben ya kayaknya dia gemuk banget. Emang di kantor kerja apa ya? Gitu. Bu, beli barang sekarang pakai DP bu. Sama udah di DP-in dengan santainya. Temannya jawab gitu. Saya sampai bingung. Apakah saya yang kuno ataukah memang saya yang gak update atau memang zaman sekarang sudah biasa hal seperti itu terjadi. Ya, jadi membangun kasih konsepnya udah gak benar. Udah kecelakaan MBA ya. Married by accident. Ya, udah kecelakaan udahlah. Kita bisa bayangkan apa yang terjadi. Syukur-syukur kalau mereka balik ke konsep yang benar, bahwa sudah salah, jangan salah lagi gitu ya. Tapi ada juga keterlanjuran kan. Ini bukan anak yang saya harapin kok. Akan ada kalimat-kalimat seperti itu. Dan bayangkan lukanya bukan hanya untuk pasangan kita, sampai ke anak kita. Ya. Dan yang terakhir adalah marah dan kecewa kepadanya. Kenapa Tuhan kasih dia buat aku? Tuhan yang disalahin. Padahal dia dulu yang milih. Kenapa Tuhan gak cegah aku? Aku dapat pasangan seperti itu. Teman-teman, menjadi seorang yang siap untuk menjalin hubungan dengan orang lain, menjalin hubungan dan kita mau mengarah ke arah yang lebih serius, jangan pernah menyalahkan Tuhan. Tuhan gak pernah salah mengatur hidup kita, tapi kita yang paksa Tuhan, yang pada akhirnya Tuhan mengizinkan itu terjadi. Kalau saya dihadapkan kepada kenyataan, Bu, kami sudah terlanjur jauh hubungan kami, saya sudah hamil. Bagaimana menurut ibu? Apakah salah jalan saya? Saya cuma bilang kalau ibarat pepatah, nasi sudah menjadi bubur. Tugasmu adalah makanlah bubur itu, tambahkan kecap, tambahkan telur, apapun itu yang membuat bubur itu nikmat. Jangan kau salahkan Tuhan. Kenapa Tuhan gak cegah saya ketika saya mau melakukan hal itu? Kenapa Tuhan gak jaga saya waktu kami mau melakukan hubungan terlarang itu? Semua Tuhan kasih kepada kamu atas seizin hidup pun atas seizin Tuhan. Jadi waktu kamu melakukan itu, Tuhan tahu, yes. Tapi kan kamu gak pernah membawa itu dalam doamu. Sekarang kamu salahin Tuhan. Kamu kan gak pernah membawa pasanganmu itu ke dalam doa bersama dengan Tuhan. Enggak kan? Kamu memilih karena dia ganteng. Itu pilihanmu. Kamu pilih dia karena dia begini, begini. Itu kamu yang bikin kriteria. Dan Tuhan, kalau saya pakai istilah manusia nih, mungkin ya, bahasa saya gak tepat, terpaksa mengizinkan kamu. Dan sekarang sudah terlanjur, kamu mau berpisah dengan alasan bahwa kamu kebablasan dan setelah saya uji-uji saya tidak mencintai dia. Ya nasi sudah menjadi bubur, kamu gak bertanggung jawab. Apalagi ketika kamu mau melakukan sesuatu terhadap janinmu, dia gak salah apa-apa. Kenapa kamu harus mengatakan dan kamu harus menyatakan bahwa Tuhan yang salah? Nah ini konsep yang terakhir. Marah dan kecewa pada Tuhan rasanya tidak adil ketika kamu yang mengambil jalan itu sendiri. Gitu ya teman-teman ya. Jadi saya mungkin memakai bahasa yang saya gak bisa agak berpuitis-puitis begitu ya. Tapi buat saya adalah tidak bertanggung jawab. Ketika kami juga kelompok kecil, bukan kelompok kecil yang ini, di tempat lain Pak Sutri yang saya pegang. Si suami itu teman kakak kelas saya. Mereka menikah beda suku. Lalu dia bilang gini, aku baru sadar loh ternyata istriku itu orangnya kayak gitu loh Bu. Kelihatannya aja lembut. Tapi di rumah kerasnya setengah mati. Begini dia cerita, saya cuma dengerin. Jadi menurut abang gimana bang? Kurasa Tuhan salah memilih jodoh Bu. Tuhan salah. Iyalah, dia mesti peringati aku. Istrimu begini loh, tampangnya doang kayaknya alim. Tapi di rumah ganas gini. Kurasa salah pilih. Jadi menurut abang gimana?
Kira-kira boleh lah ya aku melakukan tindakan tinggalkan istriku dan pilih yang baru. Abang gila banget, aku bilang. Itu salahmu. Masa kau salahin Tuhan padahal kau yang pilih. Anakmu udah 2. Gimana ceritanya? Diam dia langsung. Aku gak pernah setuju loh, aku bilang, dengan konsep itu. Dia seolah-olah Tuhan yang salah. Luka itu akan ada. Kadang-kadang kita membuatnya sendiri tanpa kita menyadarinya. Dan apa dampaknya ketika luka itu ada? Dampak pertama, sering ada rasa penyesalan yang dibalut trauma. Apalagi kalau udah main tangan. Ya, apalagi udah hal verbal dikata-katain kita, lalu kalimat-kalimatnya itu membuat kita sakit hati banget. Sampai kita trauma di situ. Ketakutan untuk membangun hubungan meskipun ingin. Aku pengen, Bu. Aku pengen punya keluarga. Tapi karena aku udah luka dulu dari pasanganku, aku gak berani lagi. Jadi dia menyibukkan diri dengan berbagai hal supaya dia lupa dengan keterikatan dengan orang lain yang berlainan jenis. Yang ketiga, muncul stres dan depresi. Semua mimpi dan pekerjaan terganggu. Cita-cita dia kandas. Ya, apalagi ketika dia mengalami trauma yang mendalam, yang membuat dia gak bisa bangkit. Kalau stres masih bisa lah, depresi. Apa yang terjadi? Menjadi orang yang tidak lagi peduli terhadap sekitar dia, orang menjulukinya gila. Gara-gara gak putus cinta. Setelah dia gila, apa yang dia lakukan? Mungkin dia bisa bunuh diri kan? Itu marak banget orang bunuh diri. Ya, sekarang udah gampang, fasilitas sangat banyak, cara bunuh diri pun ada. Tinggal kita klik cara bunuh diri yang gak sakit, ada itu. Tinggal kita contoh, oh gitu. Oh, zaman makin marak. Kalau dulu kan bunuh diri cuman merek obat rasa stroberi gitu ya. Penyemprot nyamuk, rasa jeruk, rasa stroberi. Sekarang mah udah banyak caranya gimana tuh. Ketika kita sampai ke tahap itu. Dan yang terakhir adalah sulit untuk bangkit dan mengobati luka. Diam aja. Tanpa ada kegiatan apapun, tanpa ada tindakan apapun karena sudah terlanjur depresi. Nah, saya mau katakan ketika dalam kondisi itu, sebagai anak-anak Tuhan tidakkah terkesan memalukan? Maaf saya pakai kata yang mungkin sekali lagi kurang tepat atau kurang pas atau tersinggung gitu ya. Memalukan jika kamu terus-menerus mengeluh soal luka dan tidak mampu move on. Tidakkah membosankan jika kamu terus mengasihani hatimu yang rusak dan hancur? Setiap orang yang kamu temui dia akan seperti mendengarkan kaset yang terus berulang. Ih, gue sakit hati sama dia. Bener-bener deh gue begini gara-gara dia. Itu orang yang dengerin kamu sudah hafal. Habis ini dia akan ngomong ini. Habis kok cerita ini kan. Kok kamu gitu sih? Ya udah hafal ceritamu itu terus soalnya. Kayak kaset yang diulang-ulang. Nah ini. Memalukan sekali. Saya pakai kalimat itu. Sorry saya pakai tanda kutip. Makanya saya gak tahu kalimat apa yang pas. Kata apa yang pas. Jika kita terus-menerus mengeluh. Lalu kita cerita kepada teman kita tentang kasihan sekali saya mengasihani diri. Padahal siapa yang melakukan? Kita. Siapa yang memutuskan berpacaran? Kita. Siapa yang akhirnya terluka? Kita. Korbannya teman kita yang tiap hari mesti dengerin kita. Saya kalau lagi ada seseorang yang konsul yang kalau Pak Heri bilang kenapa gak diangkat? Saya butuh 1 jam gak kerja untuk dengerin dia. Kalau saya lagi sibuk, saya bilang maaf ya, ntar aku telepon. Aku lagi rapat, maaf ya gitu. Betul saya memang gak bohong. Tapi kalau saya lagi nyetir, ting, Pak Heri gini, gak diangkat. Enggak, 1 jam saya harus ngomong soalnya. Gak bisa sebentar, karena ini. Saya harus dengerin keluh kesah dia. Dan saya udah hafal, saya bilang. Waktu dia ngomong ini, abis ini pasti dia ngomong, bener. Ngomong, ya Ci Iva ya Cici bantu aku lah. Iya aku bantu. Nanti gak lama lagi, Kak Iva atau Bu Iva apa gitu ya. Nah saya udah hafal. Tapi kan saya gak bisa bilang sorry ya, gak ada waktu, kan gak bisa. Saya mesti menjadi pendengar yang baik. Dan menasehati berulang-ulang kepada orang yang sharing itu. Bahwa Tuhan tidak pernah salah. Saya harus pakai garis besar. Saya harus garis bawah itu. Karena semua orang ujung-ujungnya kok Tuhan gak larang aku ya. Kenapa aku dapat suami kayak gitu? Mesti Tuhan cegah aku. Ya gimana cegahnya? Ya orang kamu udah jatuh cinta setengah mati. Orang yang bilang tai kambing berasa coklat. Apa kamu ya? Dipulung-pulung kan? Bentuk bulat-bulat. Itu berasa coklat tuh. Cinta itu buta. Apalagi lah pokoknya istilah-istilah itu ya. Nah itu yang terjadi. Orang namanya jatuh cinta mah gak bisa dibilangin. Pak Pendeta juga gak akan nembus Pak. Kalau dia jatuh cinta. Ya yang ada dia gak ke gereja Pak. Begitu Bapak nanti tegur dia ya. Mari kita sama-sama baca. Sebetulnya ketika kita hancur, ketika kita dalam kondisi terluka, ketika kita mau menangis, ketika kita mau menjerit pada Tuhan. Apa sih yang Tuhan bilang? Yuk kita sama-sama baca ya. 2, 3. Engkau berharga di mataku dan mulia. Dan aku ini mengasihi engkau. Itu kata Tuhan.
Kalimat ini selalu harus membuat kita merasakan satu kedamaian, merasakan satu kebahagiaan. Aku punya Tuhan. Tuhan mengasihi aku, Tuhan sayang sama aku. Cuma aku yang seringkali maunya lari dari Tuhan. Tapi itu bukan salah Tuhan, itu salah aku. Sehingga kalau kita mau mengatasi rasa trauma di masa lalu, aku mau bangkit Tuhan, aku tahu Engkau mengasihi aku, tapi gimana caranya? Cara pertama, menemukan berbagai kegiatan yang menyenangkan. Ya, tinggalkan ya, yang menyenangkan. Jadi cari hal-hal yang membuat kamu senang. Kadang-kadang kita lupa ketika kita diperhadapkan kepada kondisi berhubungan dengan orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan kita. Orang-orang yang begitu sebetulnya dibandingkan kita mah gak ada apa-apanya masalahnya. Dia jauh lebih berat. Ya, saya pernah tuh ke Yayasan Kanker Indonesia ya. Saya suka ngeluh kalau saya sakit ini, sakit itu begitu. Waktu saya ke sana, saya menyaksikan justru anak-anak yang jauh lebih kecil dari saya. Yang mereka mungkin secara manusia udah gak ada harapan. Mereka hanya tinggal menghitung hari, tapi mereka bisa happy loh. Mereka tetap bisa merasakan dunia ini indah menurut versi mereka. Mereka bisa menyatakan Tuhan itu baik pada saya, walaupun mereka mungkin gak bisa lagi melihat matahari besok ketika mereka bangun. Di situ saya baru menyadari bahwa saya punya hidup yang jauh sebetulnya lebih beruntung. Saya bukan membandingkan bahwa dia gak beruntung, enggak. Tapi buat saya nih, saya harusnya lebih beruntung dan saya seharusnya gak mengeluh. Karena Tuhan memberikan kesempatan buat saya yang masih panjang secara usia untuk lebih bisa melayani Dia. Mengobati yang kedua adalah rasa cinta yang dimiliki dapat disalurkan pada bentuk yang berbeda. Banyak orang-orang di sekitar kita yang iri dengan hidup kita loh. Saya katakan iri. Mungkin dia bilang enak banget ya jadi Bu Iva. Orangnya begini. Saya sering tuh dapat kalimat itu. Bu, saya kalau lihat ibu enak banget ya Bu. Semua mulus, segala sesuatu Tuhan kasih. Kayaknya ibu gak pernah ada problem ya Bu dalam hidup. Apa yang ibu mau ibu dapet, karir ibu begini. Saya cuma bilang, kamu hanya lihat sekarang saya. Kamu kan gak lihat kalau saya malam nangis. Kamu kan gak lihat kalau saya frustasi ketika saya udah mentok, saya mesti ngapain Tuhan. Kamu kan gak lihat ketika saya harus dimusuhi oleh sekitar saya. Ketika saya melakukan sesuatu yang menurut mereka, lu gak asik lah orangnya gitu. Apa ya lu gak bisa diajak kompromi. Kamu gak lihat itu. Kamu hanya lihat sekarang saya dengan kondisi saya berdiri di depan kamu. Artinya apa? Saya mau katakan gitu. Saya bisa menyalurkan rasa cinta itu ke banyak orang yang memerlukan bantuan saya. Bukan melulu melihat orang yang lebih tinggi dari kita, lebih berhasil, lebih enak, lebih nyaman. Tapi lihat di bawah kita banyak orang yang mimpi pengen hidup seperti kita loh. Kita sudah menganggap kita adalah orang yang paling gagal. Kita menganggap adalah orang yang paling harus dikasihani. Tapi orang di luar sana melihat kita, aku pengen hidup kayak Bu Iva. Padahal di satu sisi aku sedang mengasihani diriku. Ya ilah kesian bener ya jadi gue. Kesian bener ya jadi gue gak punya teman. Dimusuhin orang, dibenci orang, disalah mengerti orang. Waktu aku mengeluh begitu, di luar sana orang akan bilang gue pengen kayak Bu Iva. Gue pengen hidup seperti dia. Bayangkan, ironi bukan? Hal yang membuat sekarang harusnya kita malu. Tuhan, aku seringkali kan kita gak bersyukur atas hidup kita. Kita menganggap kita orang paling malang sedunia ini. Tapi banyak orang yang jauh pengen punya kehidupan seperti kita. Jadi ayo kita salurkan pada bentuk yang berbeda. Di luar sana masih banyak orang yang membutuhkan perhatian kita. Dan belajar mencintai diri sendiri. Mencintai dalam arti bahwa apapun yang terjadi Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat aku. Jadi gak ada lagi iri melihat orang lain begini. Gak ada lagi iri lihat orang lain seperti itu gitu ya. Saya kalau ditanya orang, ibu happy gak dengan hidup ibu? Saya harus jujur katakan saya happy. Apapun yang terjadi dengan hidup saya selalu sharingkan itu ke teman-teman tendik saya, ke teman dosen, ke siapa. Kok ibu orangnya gak pengen begini ya Bu? Ibu gak punya ambisi. Saya bukan gak punya ambisi. Di rumah suami saya, anak-anak saya juga bilang begitu. Saya adalah orang yang gak pernah punya ambisi. Disuruh ini gak mau. Disuruh itu gak mau. Ambil ini gak mau. Saya bukan gak mau. Saya cuma mau katakan apa yang Tuhan kasih buat saya sekarang adalah lebih dari cukup. Aku cuma mau menjalankan tiap hari yang Tuhan kasih, hari-hariku itu selesai. Aku gak mau berpikir 5 tahun lagi aku gimana. Bukan aku gak ambisi saya bilang. Saya suka bilang kepada keluarga saya sendiri. Mereka suka bilang aku gak punya ambisi gitu ya. Aduh mamamu mah cuma begitu-begitu aja. Iya nih mama jadi orang begini. Mereka pasti nilai saya begitu. Saya cuma bilang hari lepas hari yang Tuhan kasih. Aku mau menyelesaikan yang terbaik. Selesai. Masuk hari besok selesai. Masuk hari besok selesai. Kalau Tuhan kasih yang lebih dari itu adalah bonus buat aku.
Makanya aku gak pernah iri. Saya bilang, saya gak pernah iri dengan siapapun yang punya sesuatu yang lebih dari saya. Karena saya punya banyak hal yang mereka gak punya. Saya selalu katakan itu pada diri saya. Jadi dalam kamus hidup saya, rasa iri gak pernah ada. Ya, jadi bukan karena saya gak punya ambisi. Tapi saya gak pernah mau iri ketika orang lain punya ini, aku gak punya. Lantas segala cara aku lakukan, no. Aku cuma bilang, Tuhan, aku senang lihat temanku jadi ini. Dia jadi profesor. Dia punya ini, punya. Tapi aku juga punya sesuatu yang mereka gak punya. Itu rasa syukur saya sama Tuhan. Makanya saya menjalani hari-hari saya, selalu saya bisa menghadapinya dengan tersenyum apapun kondisi saya. Karena saya bersyukur punya Tuhan yang memampukan saya bisa mencintai diri saya. Gitu ya. Dan aplikasi buat kita. Ketika kita memutuskan untuk mencintai, sesungguhnya kita membuka diri untuk siap dilukai. Ingat teman-teman ya, bagi teman-teman yang belum punya pacar khususnya, poin nomor 1 diingat ya. Akan ada hal seperti itu, mungkin terjadi, belum pasti, tetapi biasanya akan terjadi hal seperti itu, dilukai. Tiada cinta tanpa luka. Setidaknya kita harus tabah jika kadang apa yang disebut cinta itu mencederai rasa. Misalnya, karena ada harapan yang tidak dipenuhi atau kepercayaan yang dicabik-cabik dengan kebohongan. Nah, siap-siap ya teman-teman, poin nomor 2. Dan yang ketiga, namun inilah paradoks luka. Cinta bisa menyembuhkan luka dan luka bisa menguatkan cinta. Jadi jangan takut ketika mengalami itu. Setiap orang, kalau besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya, termasuk dengan pasangan kita. Jangan pulang dari tempat ini langsung pikir-pikir terusin apa enggak ya. Jangan juga gitu ya. Ya habis tadi khotbahnya kayaknya mengarah kepada putus deh. Enggak gitu juga. Bagi kamu yang sudah menjalin hubungan ya, tetap diingat gitu ya, bahwa kita harus siap loh. Mungkin ada yang terluka. Tapi intinya ketika bicara luka sebetulnya adalah mengampuni dan melupakan. Bukan sekedar ngampunin pasangan kita, tapi melupakan apa yang dia lakukan. Itu jauh lebih susah. Ampuni ya, aku udah salah. Iya, gue ampuni. Tapi begitu berantem lagi, lu ingat nggak tanggal segini itu nggak melupakan, ya. Mengampuni dan satu paket melupakan, gitu ya, satu paketnya ya. Sehingga saya mau kasih satu penutup, cinta yang dipuja pun sebenarnya luka. Adakah cinta tanpa pengorbanan? Cinta yang dewasa mau menerima termasuk kecewa dan luka-luka di dalamnya. Bila teman-teman boleh mendapatkan berkat, diingatkan kembali untuk boleh menjalani cinta itu walaupun luka cinta itu ada dalam hidup kita. Bukan berarti Tuhan tidak ada di dalamnya. Tuhan ada dan Tuhan selalu mau dilibatkan di tengah hubungan kita. Baik Anda yang sedang mencari jodoh, yang sudah berpacaran, yang menikah, Tuhan selalu ada di situ. Bila kita menyerahkan hidup kita, termasuk pasangan hidup kita siapapun dia, ke dalam tuntunan dan pimpinan Tuhan. Kita berdoa.